Wacana remisi massal sebagai solusi overkapasitas lapas di Indonesia mencuat ke permukaan. Sementara aturan remisi dinilai memberatkan narapidana untuk diringankan masa penahanannya. Lalu bagaimana sistem pembinaan lapas di Indonesia untuk para narapidana dari berbagai kasus dan bagaimana memberantas praktek jual beli kamar bagi narapidana beruang yang menyebabkan kamar biasa penuh sesak dengan narapidana miskin. Selengkapnya kami bahas dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Saat ini sudah bersama kita ada Profesor Denny Indrayana, mantan Wamenkumham atau Wamenkumham periode 2012-2014. Selamat sore, Prof. Prof Denny ini adalah pendiri Indrayana Center for Government, Constitution and Society. Selamat sore, salam sehat, Prof. Selamat sore, Mbak Tasya, apa kabar? Salam sehat. Baik, saya panggil Prof saja ya, sudah Prof sekarang soalnya nih. Apa kabar? Ya, silakan. Kabar baik, kabar baik. Baik. Alhamdulillah. Ya, Prof Denny, ini dari sepengalaman Anda menjabat sebagai Wamenkumham ya, selain overkapasitas, ini faktor apa lagi sih yang menyebabkan sistem lapas kita ini kacau? Ya, pada dasarnya dengan segala hormat kepada teman-teman yang sudah bekerja keras di lembaga pemasyarakatan, sistem lapas kita ini sebenarnya sudah menjadi sistem yang tidak berfungsi, failed system. Kenapa demikian? Banyak faktornya. Salah satunya adalah karena overcrowding. Kapasitasnya sudah melebihi dari daya tampungnya. Dan dengan demikian itu merembet ke semua persoalan yang lain. Jadi pelayanan tidak terpenuhi, maksudnya misalnya satu sel harusnya diisi 3 orang, bisa diisi berpuluh-puluh orang. Kemudian pengawasan tidak berjalan, sistem pembinaan juga tidak berfungsi ya, karena bayangkan di lapas Tangerang yang baru saja terjadi tragedi, 41 orang yang meninggal, itu kan daya tampungnya kita tahu 600. Kemudian diisi 2072, ada sekitar 245% over kapasitas. Nah, itu yang menyebabkan kemudian fungsi-fungsi yang ada di lapas yang dimaksudkan sebagai fungsi pemasyarakatan, membina warga binaan dengan berbagai macam kegiatan positif sebelum kemudian kembali ke tengah-tengah masyarakat, akhirnya tidak berjalan. Ya, menurut Anda apa penyebab overkapasitas yang paling utama? Ya, yang paling sederhana, sistem penegakan hukum kita itu memang politik hukumnya salah sasaran. Kalau tidak dirubah, maka memang arus warga binaan yang masuk itu akan jauh lebih besar daripada upaya kita untuk menyediakan kapasitas ruang sel. Yang satu deret hitung, yang satu deret ukur. Sehingga memang kapasitas tidak akan pernah bisa mengejar aliran deras masuknya narapidana ke dalam lapas-lapas kita. Kenapa? Karena politik hukum kita politik hukum yang menjadikan lapas sebagai ujung muara dari semua upaya untuk memberikan sanksi kepada kejahatan. Ambil contoh tentang kasus narkoba. Sekarang ini kita over kapasitas 183% lebih di Indonesia. Lebih dari 50% datanya itu adalah kasus narkoba. Ini ada yang keliru. Kenapa? Karena harusnya yang diproses masuk ke lapas itu untuk kasus narkoba tidak sebanyak itu. Karena yang disasar, ditarget, kalaupun akan masuk penjara, adalah bandar, gembong, pengedar. Yang jumlahnya mestinya lebih sedikit. Yang banyak itu adalah pemakai. Lalu kenapa lapas-lapas kita penuh sesak? Ya karena yang terkena adalah para pengguna, para pemakai. Yang menurut Undang-Undang Narkoba, pengguna atau pemakai ini harusnya tidak
dipenjarakan, bukan dikirim ke lembaga pemasyarakatan, tetapi dikirim ke panti-panti rehabilitasi. Karena pengguna itu bukan penjahat, pengguna itu adalah korban. Dia bukan penjahat, dia orang sakit, dia harus disehatkan. Dan lapas bukan tempat untuk menyehatkan pengguna, karena fungsinya bukan itu. Tidak aneh kalau kemudian pengguna yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan bukan sembuh, tapi malah mungkin akan tambah candu, tambah parah. Ya, karena sebenarnya banyak sekali juga kasus-kasus narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas, begitu ya Prof ya? Benar, dan itu sebenarnya bukan tipikal Indonesia saja. Di banyak negara seperti itu, bahwa gembong itu kemudian bisa mengendalikan bisnis narkobanya dari dalam penjara. Oke. Tetapi di Indonesia memang fenomena itu mewabah sekali, ibarat virus corona gampang menular ke banyak penjara gitu. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa politik hukum kita yang salah sasaran karena telah menempatkan untuk memenjarakan orang sebagai sarana untuk menegakkan hukum pidana. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kalau Anda tadi mengatakan untuk kasus-kasus narkoba bisa dilakukan dengan rehabilitasi. Kalau kasus-kasus lainnya, cara apa saja yang bisa dilakukan? Kalau pertanyaannya adalah untuk mengurangi overkapasitas, ada berbagai macam cara. Pertama sekali lagi adalah perbaikan, perubahan politik hukum pemidanaan kita. Jangan mudah kemudian memasukkan orang ke dalam lapas. Apalagi salah sasaran. Yang masuk adalah orang-orang yang tidak punya cukup uang untuk bayar sistem penegakan hukum yang koruptif, yang ada praktek transaksional, jual beli perkara, jual beli pasal. Nah, ini akibatnya yang masuk adalah orang-orang atau saudara-saudara kita yang tidak punya akses terhadap ekonomi, orang-orang miskin. Yang kaya kalaupun masuk akhirnya membeli fasilitas, tapi rusak lembaga pemasyarakatan kita. Satu, pemidanaan kita harus lebih diarahkan ke memang pelaku-pelaku kejahatan yang perlu penjeraan. Tadi kalau narkoba ya gembongnya, bandarnya, pengedarnya. Yang kedua, tentu saja yang selalu juga dilakukan adalah pembangunan lapas-lapas baru. Meskipun tadi saya katakan antara deret hitung dan deret ukur, tetapi kalau ada pembangunan lapas, tentu juga akan mengurangi overkapasitas. Yang ketiga adalah redistribusi. Artinya dari lapas yang kurang padat, dikirim ke lapas-lapas yang memang, dari lapas yang padat, dikirim kurang padat. Nah, ini di Indonesia sayangnya tidak banyak peluang itu, karena hanya 3 provinsi yang tidak overkapasitas. Yang keempat, memberikan hak-hak kepada warga binaan. Tadi saya dengar bicara tentang remisi massal, early release yang dikeluarkan kebijakannya oleh Kementerian Hukum dan HAM di saat COVID, memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk lebih awal bebas dengan syarat-syarat tertentu, itu juga memungkinkan. Yang terakhir adalah restoratif justice, memberikan kemudian keberpihakan penegakan hukum terutama kepada masyarakat marginal, ibu hamil, anak-anak, lansia, itu kemudian diberikan kesempatan untuk lebih mudah mendapat remisi. Di samping, misalnya tadi saya dengar juga ada diversifikasi pemberian sanksi, termasuk sekarang sebenarnya di rancangan KUHP kita itu ada alternatif sanksi kerja sosial. Sayangnya itu belum berlaku karena masih merupakan rancangan di dalam Undang-Undang KUHP kita. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh mengenai 5 hal ini yang merupakan salah satu solusi untuk mengurangi overkapasitas lapas ya Prof Denny, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang akan kembali dengan dialog Nusantara Petang usai jeda berikut ini.
Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di Dialog Nusantara Petang bersama Denny Indrayana. Prof. Denny, tadi Anda mengatakan bahwa ada sejumlah atau tepatnya 5 mungkin ya solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi overkapasitas lapas sehingga tidak terjadi lagi tragedi yang menimpa lapas Tangerang seperti kebakaran yang menewaskan puluhan napi ini. Nah, salah satunya adalah menurut Anda tadi memberikan efek jera kepada kasus-kasus yang berat begitu ya, kepada kasus kejahatan yang berat yang perlu efek penjeraan. Nah, ini bagaimana kategorinya atau kriterianya seperti apa? Ya, tentu saja harus ada pembedaan pola pembinaan kalau dibandingkan misalnya napi koruptor yang merampok uang negara dengan napi yang terpaksa mencuri sendal Hmm, karena lapar. Ya beda kan, pola pembinaannya beda. Dan Undang-Undang Pemasyarakatan memang mengatakan pembinaan itu dibedakan dari umur, laki-laki, anak-anak dan dewasa, dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dari tindak pidananya, terorisme, korupsi, bandar narkoba, itu adalah contoh-contoh kejahatan luar biasa yang pola pembinaannya pun tentu tidak sama dengan kejahatan-kejahatan pidana umum yang relatif terjadi karena keterpaksaan, karena kondisi, dan seterusnya. baik. Jadi Mhm. tetap menurut kami, misalnya ada PP 99. Ya. PP 99 tahun 2012 itu memberikan aturan syarat yang lebih ketat, hal yang lebih sulit untuk mendapatkan remisi Mhm. bagi napi koruptor, napi narkoba, bandar gembongnya, dan misalnya bagi napi terorisme. Tetapi napi-napi yang lain syaratnya relatif lebih mudah. Bahkan dalam PP 99 itu diatur sekali lagi bagi manula, bagi ibu hamil, bagi anak-anak, syarat remisinya justru dipermudah. Nah, bagi napi koruptor, bagi bandar narkoba, bagi napi terorisme, memang syaratnya lebih banyak dan tidak mudah. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya lagi remisi obral, obral Ya, obral remisi remisi. yang karena mereka punya akses terhadap modal, punya uang Hmm, banyak, akhirnya bisa membeli fasilitas-fasilitas di lapas, termasuk fasilitas hak untuk mengurangi masa hukuman atau remisi itu. ya. Nah, yang seperti ini yang memang ada yang bilang kalau begitu makin penuh dong lapas kita. Oh Hmm, tidak, seharusnya tidak karena jumlah mereka ini tidak banyak. Yang sekarang ada lebih dari 50% itu adalah kasus narkoba yang yang kalau itu di-assess lagi sebagian besar adalah pengedar, maaf adalah pengguna. Maka kalau mereka kemudian diberikan aturan sesuai undang-undang, mereka itu harusnya tidak dilapas. Jika itu saja diberikan early release, diberikan kesempatan untuk lebih awal dibebaskan, maka lapas kita akan berkurang separuh penghuni. baik. Prof. Denny, seperti yang kita ketahui pada saat ini kan sedang dalam bahasan tuh ya RUU KUHP dan KUHAP. Nah, ini salah satunya ada pasal-pasal yang mengatur mengenai remisi, pemberian remisi massal ini. Kalau Anda sendiri, sikap Anda seperti apa dalam hal ini? Ya tentu saja rancangan undang-undang KUHP itu ada yang baik dan beberapa mesti kita antisipasi sebagai harus didiskusikan secara lebih hati-hati. Yang baik tadi sudah saya sampaikan, misalnya alternatif penghukuman misalnya berupa kerja sosial. Mhm. Maka ini kan tidak kemudian apa-apa masuk lapas, apa-apa masuk Ya. penjara, sehingga lama-lama penjara kita penuh. Itu salah satu yang positifnya. Banyak yang positif yang lain. Yang perlu hati-hati adalah yang sering didiskusikan terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam KUHP kita itu tidak lagi menjadi tindak pidana khusus, tapi Hmm. bagian dari tindak pidana umum. Kenapa itu perlu hati-hati? Karena kalau kemudian dimaknai ini bukan lagi khusus, maka upaya pemberantasannya pun tidak perlu khusus, tidak perlu lagi KPK. Hmm. Itu yang menyebabkan Undang-Undang KPK yang sudah diubah ini
mendowngrade kemampuan KPK untuk memberantas korupsi. Sekarang KPK kita tidak lagi sedikdaya sebelumnya, sebelum ada perubahan undang-undang KPK. Nah, yang terakhir, RUU Pemasyarakatan. RUU Pemasyarakatan ini tentu ada sisi-sisi baiknya, tentu ada upaya untuk mendorong reformasi pemasyarakatan, tetapi ada pasal yang kemudian menyelipkan agar menghapuskan atau tidak memberlakukan PP 99. Nah, ini berbahaya karena tadi beberapa napi narkoba memang sedari awal berusaha betul agar PP 99 ini tidak lagi berlaku. Misalnya dengan menguji ke Mahkamah Agung. Beberapa kali napi korupsi menguji PP 99 karena mereka sulit mendapatkan remisi. Bahkan ada upaya untuk menguji undang-undang pemasyarakatannya ke Mahkamah Konstitusi dengan maksud agar nanti kalau undang-undang pemasyarakatannya pasalnya batal, berdampak pada batalnya pula tidak berlakunya juga PP 99 yang dasar sangkutannya adalah undang-undang pemasyarakatan. Nah, ini penumpang-penumpang gelap semacam ini atau aspirasi-aspirasi titipan semacam ini yang harus kita cegah karena sangat berdampak pada agenda pemberantasan korupsi kita. Dan karenanya sebagian sekarang berhenti prosesnya. RUU KUHP berhenti, RUU Pemasyarakatan berhenti. Kenapa? Karena ada penolakan publik. Publik melihat bahwa ini memang ada upaya-upaya yang sistematis untuk memberikan karpet merah bagi para pelaku kasus korupsi dengan berbagai macam perubahan-perubahan peraturan yang pada ujungnya memberikan fasilitas lebih kepada napi korupsi, dan itu artinya menurunkan derajat keseriusan kita dalam memberantas korupsi. Artinya ujung-ujungnya nanti hukum kita bisa dibeli begitu ya Prof ya? Sayangnya penegakan hukum kita masih belum bebas betul, belum steril betul dari praktek-praktek transaksional mafia hukum atau mafia peradilan. Itu juga yang menyebabkan kemudian lapas-lapas kita penuh. Karena tadi sekali lagi orang-orang yang tidak punya uang yang cukup akhirnya tidak mampu untuk berkompetisi, melakukan transaksi dengan aparat-aparat yang korup dalam penegakan hukum kita. Maka memang persoalan lapas ini sebaiknya tidak lagi hanya menjadi persoalan satu Kementerian Hukum dan HAM. Tidak cukup juga hanya Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Menko. Tidak cukup, karena salah satu persoalan mendasar di lembaga pemasyarakatan adalah ketersediaan anggaran yang kurang. Itu ada di Menteri Keuangan, di bawah Menko Perekonomian. Artinya pemasyarakatan ini lintas kemenkoan. Paling tidak ada Menko Polhukam dan Menko Perekonomian. Karenanya dalam banyak kesempatan, saya menyarankan ini harus menjadi presidensial issue. Kenapa? Presiden sendiri yang turun tangan, presiden sendiri yang memberikan atensi, kalaupun tidak pada level presidennya, minimal level wakil presiden. Karena persoalannya sudah lintas Menko. Jika tidak, kita akan mengulangi lagi, ada lagi kerusuhan terjadi. Mungkin mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi tragedi kebakaran. Berulang dan tidak tuntas, karena memang persoalannya harus menjadi atensi presiden, harus menjadi presidensial issue. Baik, jadi perlu ada sinergi antar kementerian untuk bisa menuntaskan masalah ini yang sudah klasik, yang sudah berlangsung bertahun-tahun dengan adanya alasan kekurangan anggaran, kemudian juga perlu adanya landasan hukum yang kuat, begitu ya Prof ya? Baik. Iya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof Denny. Terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih. Ya.